Keluarga dapat membawa kita satu langkah lebih dekat kepada surga, tetapi hati-hati. Kalau Anda salah pilih pasangan, maka keluarga Anda juga dapat membawa satu langkah lebih dekat kepada neraka kehidupan ini. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Nah, hari ini kami akan menampilkan satu episode yang sangat menarik berjudul Keluargaku adalah Sorgaku. Dan kami sungguh berharap buat semua pemirsa yang menyaksikan Good News hari ini supaya bisa ngomong tentang keluarganya seperti judul kita, bahwa keluarga kita itu adalah sorga kita. Betul. Jangan sampai ada yang bilang keluargaku adalah nerakaku. Parah banget itu ya. Nah, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program Anda dapat saksikan melalui channel YouTube kami. Anda tinggal ketik @anugerah ministries. Anda ada search Good News Program, dan kalau Anda sudah temukan, jangan lupa untuk subscribe ya. Support kami sehingga channel ini Anda dapat bersama-sama dengan kami untuk mengumpulkan ada 10.000 subscriber, karena ini adalah target awal kami, sehingga lebih banyak orang juga akan mendapatkan berita baik. Jangan lupa ada lonceng, Anda pencet loncengnya, sehingga apabila ada video uploadan yang baru, Anda akan dapat notifikasi terlebih dahulu. Oke? Silakan. Nah, kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, kami selalu ada di sini. Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya. Hari ini kita akan menampilkan sepasang suami istri Siapakah mereka? yang masih muda belia, ya, itu Bogi dan juga istrinya Keisha. Ya. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pada era generasi milenial saat ini, mengejar karir dan aktualisasi diri merupakan sesuatu yang menjadi prioritas. Sehingga jika kita temukan di beberapa negara maju, pernikahan bukanlah prioritas dalam hidup, melainkan hanya sekedar option saja. Sementara pernikahan merupakan salah satu mandat yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam episode Keluargaku adalah Sorgaku, Good News kedatangan Bogi dan Keisha. Mereka merupakan pasangan suami istri yang memulai pernikahan di usia yang sangat muda. Bogi merupakan seorang kapten pilot di suatu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia. Sedangkan Keisha merupakan ibu rumah tangga yang membuka bisnis di bidang desain grafis, khususnya desain bagi anak-anak. Dikaruniai 2 orang anak, Bogi dan Keisha memiliki kisah unik serta value yang pastinya akan memberi pelajaran bagaimana menjadikan keluarga sebagai surga kita. Sudah gak sabar untuk mendengar kisah mereka? Saksikan perbincangan selengkapnya dalam episode Keluargaku adalah Sorgaku, hanya di Good News Program. Waktu kecil memang ingin jadi pilot. Biasa anak-anak kecil memang suka jadi pilot kayaknya. Anak cowok ya, Anak cowok, lihat pilot tuh kayak yang gimana gitu ya. Betul, ngeliat Oke. papa juga kan. Lalu beranjak SMP, SMA mulai lupa, wah pengen yang ngeband lah, main musik atau Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Keluargaku adalah surgaku, tentunya ini adalah dambaan daripada setiap orang yang sudah menikah. Dan hari ini kita akan belajar, pemirsa sekalian, di Good News Program hari ini menampilkan 2 orang narasumber, satu pasang yang sangat luar biasa. Mereka masih belia, dan hari ini kita akan belajar daripada kisah kehidupan mereka. Silakan. Ya, di studio sudah ada Bogi dan juga Keisha. Shalom, selamat datang. Shalom, terima kasih Bu. Puji
Puji Tuhan. Nah, mau berkenalan dulu nih ya, Bogi ini siapa, Kesia juga. Maksudnya kalian bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Ya shalom, nama saya Bogi Karisma Supriyadi, umur saya 28 tahun. Ini istri saya Kezia Angelica, umurnya 26 tahun. Kami 5 tahun menikah. Hmm. Puji Tuhan anak ada dikaruniai 2 orang. Yang pertama Kalika Wow. Abigail Supriyadi, umur 4 tahun. Yang kedua Jehuda Selumiel Supriyadi, umurnya 2 tahun. Wow. Menarik banget. Nah, kalau Kesia sendiri, Kesia bisa cerita tentang latar belakang kehidupan kamu? Baik, dulu kuliah di Singapura, Mhm. ngambil jurusan interior design. Lalu setelah lulus saya langsung menikah dengan Bogi. Wow, so you Ini guys menikahnya masih muda ya. meritnya masih Betul. muda banget ya. Bogi waktu itu usia berapa tahun? Menikah saya 23 tahun. Wow, sama seperti saya dong. Oke, kalau Kesia? Saya waktu itu 21 tahun. Oke, wow, very young. Good. Dan punya anaknya udah 2 lagi ya. Very produktif. Puji Tuhan. Kalau untuk ukuran pada zaman ini kan mudah banget gitu. Iya, biasanya kan kalau di zaman sekarang itu kebanyakan apalagi kalau yang berkarir nunggu nikahnya kalau cowok nanti setelah umur 30-an. Iya. Tapi kamu 23 udah married duluan. Awalnya saya juga nggak ada rencana nikah muda sebetulnya. Oke. Dulu berpikirnya nikahnya umur 30-an aja, kalau udah benar-benar steady, udah mapan, udah benar-benar berpengalaman macam-macam lah. Terus ya tiba-tiba Tuhan kirim seorang bidadari Wits. dan langsung ya Tuhan Langsung cegukan dia loh. langsung dapat aja bahwa jadinya langsung mau menikah jadinya. Oh gitu Singkat ya. cerita kira-kira begitu jadinya. Pacaran berapa lama? Pacaran 2 tahun dan 2 bulan. Wow. Kalau Kesia sendiri kenapa kamu pengen waktu itu ada cita-cita atau rencana pengen menikah usia muda atau gimana? Ya memang dari kecil saya pengen aja nikah muda. Oh, kamu cita-citanya nikah muda. Ya bukan cita-cita ya, keinginan. Ya, why? Pengen, nggak tahu ya, pengen aja. Pokoknya saya dari kecil udah berdoa aja minta. Jangan lama-lama iya, Tuhan. gitu. Oke, that's good. Nah, kamu Bogi sendiri adalah seorang pilot. Ya betul Pak. Oke, dan papa kamu juga adalah seorang pilot. Papa pilot juga betul. Oke, apa yang mendrive kamu sehingga kamu akhirnya bisa menjadi seorang pilot? Waktu kecil memang ingin jadi pilot. Biasa anak-anak kecil memang suka jadi pilot kayaknya. Anak cowok ya, Anak cowok lihat pilot tuh kayak yang gimana gitu ya. Betul, ngeliat Oke. papa juga kan. Lalu beranjak SMP, SMA mulai wah pengen yang ngeband lah, main musik atau pengen yang lain-lain. Mhm. Terus kemudian akhir-akhir SMA teman-teman udah mulai pada daftar kuliah. Saya mulai baru mikir, iya saya mau apa ya nanti ya. Terus Terus. papa cerita, gimana kamu masih mau nggak jadi pilot? Terus saya teringat, iya ya mau deh Pak, mau. Dan langsung keingat dulu waktu kecil, jadi langsung tertarik aja gitu. Jadi Emang kriteria menjadi seorang pilot itu apa sih, Bok? kriteria umum sih sebetulnya intinya sehat jasmani dan sehat rohani lah kira-kira. Jadi maksudnya Karena- setiap Dan orang jiwani juga. dan jiwani, iya jiwani maksudnya. Iya. setiap orang bisa jadi pilot maksudnya gitu. Kalau mereka punya keinginan gitu maksudnya. Bisa, tapi Yang- tergantung yang sehat jasmani, sehat rohani. ya, tergantung Oke. jasmaninya. Misalnya Definisi sehat jasmani itu apa? Fit. misalnya ya fit, nanti ada memang melalui beberapa tahap-tahap seleksi untuk tes medikalnya. Mm-mm. Jadi itu entah dari mata, telinga, terus Kacamata nggak boleh ya. kacamata ada batasnya tapi nggak boleh yang terlalu tebal. Terus telinga dicek juga, terus Mhm. kemudian tinggi badan ada minimalnya juga sebetulnya. Really? Tapi minimalnya teman saya ada yang 165 kok. Jadi masih ada harapan lah buat yang tingginya 165. Jadi semestinya kalau diarahkan setiap anak laki-laki yang pengen cita-cita jadi pilot itu possible untuk Bisa possible. bisa jadi pilot. Terus kemudian langkah apa yang kamu ambil setelah itu? Setelah itu papa saya menawarkan ada sekolah pilot ini baru buka dan ya udah kami mendaftarkan. Mahal nggak Dan- bayarnya? Puji Tuhan waktu itu kami angkatan pertama jadi ada diskon 50% Oh, di Indonesia atau di luar negeri? di waktu itu? Indonesia. Oh, Berapa oke. lama sekolah pilot itu? 1 tahun totalnya saya waktu 1 itu. tahun. Kalau yang sekarang sekitar 10 bulan sampai 12 bulan sampai 10 bulan. Nggak sampai lama 11. berarti Really? ya. Iya, nggak lama. Setelah itu langsung dapat izin License. untuk terbang. izinnya dapat, license-nya dapat langsung. Menerbangin pesawat apa waktu itu? Waktu itu Cessna 172, dia yang Yang mesin tunggal. tuh? mesin tunggal berkapasitas 4 orang. Oke. Iya. Oke. Wow. Jadi sekarang Bogi sendiri udah berapa tahun jadi pilot? Jadi pilot saya 9 tahun, waktu itu sekolahnya 2009, lulusnya 2010. Jadi sejak 2010 itu
mulai bekerjanya. Jadi 9 tahun total. Are you happy becoming a pilot? Very happy. Very happy. Wow, oke. Nah, ini langsung aja kita mau tanya. Menjadi pilot tentunya ini mimpi banyak manusia atau anak-anak laki-laki biasanya ya. Ada suka dukanya nggak? Kan biasanya orang lihat wah pilot itu gagah banget pakai seragamnya. Kemudian kayaknya kerjanya sampai dengan hari ini masih banyak orang consider bahwa kerjaan pilot itu cukup glamor gitu loh ya. Nah, silakan. Sukanya dulu mungkin Yes. ya. Sukanya ya saya suka jadi jalan-jalan, bisa melihat belahan kota yang lain di Indonesia atau belahan kota lain di luar Indonesia juga. Kemudian suka bisa mengoperasikan sesuatu yang besar kan ini sebetulnya, tapi bisa Yang kelihatannya kompleks banget kelihatannya gitu ya. kompleks tapi ya lama-lama bisa dipahami juga akhirnya, dan bisa ya ampun barang sebesar ini bisa diarahkan, bisa mau kemana bisa kita kendalikan, jadi itu terasa menarik aja buat saya. I see. Kemudian dari atas melihat bumi di bawah itu rasa sensasinya berbeda aja. Oke, kalau tipe pesawat apa yang kamu terbang? Saya Boeing 737 Oke. NG. Oke, that's good. Oke. Itu Kemudian sukanya. kalau dukanya? Dukanya dari sisi pekerjaannya dulu mungkin ya, kan banyak tantangannya, banyak resikonya. Seperti cuacanya macam-macam, ada yang awan besar banget, ada yang awan yang bisa dihindari. Kemudian kalau saat hujan deras di landasannya pendek dan bisa licin, jadi banyak resiko-resiko seperti itu. Kemudian resiko bertemu dengan pesawat-pesawat lain, dan itu kan bisa menimbulkan kecelakaan. Ya. Jadi cuman secara statistik sebetulnya transportasi udara adalah yang paling aman. Jadi Yang paling aman. yang paling aman berdasarkan jumlah kecelakaannya maksudnya ya, dibanding Dibanding darat, dibanding mobil. Kecelakaan mobil kan kalau kita masuk tol tuh suka ada jumlah kecelakaan itu kayak banyak banget kan. Tol Iya, laut iya, ya. iya. Iya, atau laut juga. Jadi saya melihat itu jadi wah bersyukur juga jadi bahwa transportasi udara secara resiko penerbangannya aman. Jadi resiko yang saya temukan sebetulnya ini papa saya ajarkan juga, papa saya ingatkan bahwa resiko yang tidak terlihat adalah resiko perselingkuhan sebetulnya. Karena di situ kami pergi bersama-sama, menginap di hotel yang sama. Jadi itu sangat Kalau udah masuk kamar gak ada yang tahu lah. ya itu dia, ya. Oke. Jadi itu yang resiko-resiko yang saya hadapi. Kemudian di kamar juga sendirian dengan akses wifi yang kencang, bisa akses dengan pornografi sangat mudah. Jadi benar-benar resiko-resiko yang saya temukan ya itu jadinya. Karena yang sisi penerbangannya aman, jadi resiko relationship-nya jadi yang saya temukan. Nanti kita akan Ya, bahas lebih oke. lanjut. Wow, Ya. menarik. Ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami. Setelah break ini kita akan bincang-bincang lagi dengan Bogi dan Keisha. Hanya di Good News Program. Menghubunginya lagi, lalu saya meminta maaf karena sudah menggantungin dia selama 1 tahun itu. Wow, oke. Saya minta maaf dan akhirnya Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Dingin-dingin gini, enaknya So Good bakso sapi kuah. Bagi Sharing lunch makin seru dengan So Good Spicy Chicken Strip. syukuri kebersamaan dengan So Good Chicken Karage. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan kami di Good News Program. Langsung kembali kita kepada narasumber kita hari ini, Bogi dan Keisha. Nah, sekarang mau bertanya sama Keisha nih ya, karena dia pilot, berarti kamu ibu pilot gitu, istri pilot. Dengan semua resiko yang tadi dia sudah ceritakan, baik pada waktu terbang ataupun lagi nggak terbang, itu menurut kamu gimana tuh? Suka dukanya itu tadi. Oh, suka duka menjadi Yes, istri pilot. Yes. Sukanya dulu ya. Mungkin sukanya
kan kalau abis terbang tuh suka dibawain oleh-oleh Oh, iya. gitu, jadi bisa makanannya juga banyak, jadi tahu makanan-makanan daerah lain. Iya. Lalu kalau ada schedule yang enak gitu, saya dan anak-anak juga suka ngikut, jadi kayak liburan tambahan lah. Dan terbangnya juga nggak pernah bayar kali ya? Ya bayar. Oke. Bayar Diskon. diskon. Oh, discount. Oke. Tapi bukannya keluarga pilot harusnya you guys are flying for free gitu? Ada 1 tahun sekali yang free, kemudian sisanya ada yang 10%-nya atau 25% atau 50%-nya. Tapi yang free Oke. hanya 1 kali. Oh, oke. Iya, iya. Oke, good. Ya. Nah, kemudian dengan resiko-resiko tadi gimana? Resiko-resiko yang seperti penerbangannya sih saya nggak apa-apa ya, maksudnya saya tidak khawatir gitu. Tapi untuk yang perselingkuhannya juga dia dua-duanya juga nggak khawatir sih, soalnya dari semenjak pacaran kami sudah saling terbuka. Kalian berdua sendiri bagaimana melindungi pernikahan kalian? Maksudnya kan Bogi seorang kapten yang kamu kapten juga sudah, dan he looks very handsome, tall gitu ya, dan kemudian bebas dengan semua kebebasan yang dia miliki. So how do you keep him? Bagaimana kamu menjaga dia lah gitu loh? Berdoa sih Pak. Gak ada cara lain ya. Iya, dan percaya aja sih sama dianya, dan juga saya dari pertama sih karena dari sejak pacaran kami udah terbuka, udah saling trust gitu. Jadi ya mungkin itu klise ya untuk orang-orang pasangan lain di sana, cuma berbase on trust gitu. Trust. Yeah. Tapi ya untuk saya sih tidak ya, soalnya saya udah ya percaya aja gitu. I see. Wow, good. Ngomong-ngomong, kalian ketemunya di mana? Kami dicomblangin sebetulnya, dijodohin. Dicomblangin. Iya, Oke, dijodohin. Jadi terus? ceritanya guru sekolah minggu saya dulu waktu kecil itu adalah kakak sepupunya istri Oh, saya, oke. Kesia. Jadi memang jarak umurnya jauh. Nah, kakak sepupunya ini, guru sekolah minggu ini kenal dengan mama saya. Jadi dari dulu sudah kenal, terus kemudian sekitar tahun 2010 waktu itu dihubungi mama saya, "Tante mau nggak saya kenalin nih sama adik sepupu saya," gitu. Ya udah, mama dikenalin, dan mama sebenarnya kurang suka kalau dikenalin gitu. Cuman saya lihat dikasih tahu namanya, dikirim fotonya, saya bilang, "Wah, mah cantik juga ya." Terus langsung saya kepo Facebooknya langsung, wah oke. Dan akhirnya dipertemukanlah kami, dibawa waktu itu Kesia ke gereja saya. Iya. Dan pas waktu itu saya pelayanan lagi main keyboard, aduh saya nggak konsen itu, pelayanan nggak konsen, dengerin khotbahnya juga nggak konsen, pokoknya aduh benar-benar hari Minggu yang tidak fokus pada Tuhan kayaknya waktu itu, aduh. Itu termasuk minggu kelabu atau minggu ceria berarti? Itu minggu ceria kayaknya. Iya. Udah dikenalin hari itu, tapi tidak terlalu berlanjut karena waktu itu sayanya juga takut gitu, dan saya juga waktu itu tarik ulur yang ngobrol enggak, dan juga saya waktu itu dekat dengan beberapa wanita berbeda, jadi ya agak playboy dulu saya. Sudah Jadi, pilot? sudah lulus sekolahnya, tapi belum mulai bekerja. Iya, jadi 1 tahun itu semua proses itu. Jadi pacaran enggak, berteman pun juga enggak terlalu, jadi ngobrolnya sangat jarang. Jadi dan itu semua berlangsung selama 1 tahun. Terus I see. tiba-tiba papa saya tanya, ini udah berbulan-bulan kemudian ya, papa saya tanya, "Bogi gimana Kesia waktu itu, kok nggak ada kelanjutannya?" Saya kaget langsung, "Ya papa suka loh sama dia." Saya langsung tersentak juga ya, kenapa papa tiba-tiba ngomong gitu. Lalu, "Iya kamu kan kamu pilot, kamu masih muda, dan kamu dikelilingi banyak wanita-wanita kalau bekerja gitu. Kamu perlulah satu orang yang jagain kamu." Dan itu momen itu langsung saya, aduh maksudnya apa ya, kok papa menasihati banget seperti ini. Papa juga tahu mungkin saya udah baru pacaran dan baru putus, dekat dengan banyak wanita, jadi kayaknya papa lihat itu dan papa tahu saya harus ada yang jagain gitu. Jadi waktu itu setelah papa ngomong gitu, saya langsung terpikir banget ini tentang Kesia. Langsung akhirnya saya putuskan untuk menghubunginya lagi, lalu saya meminta maaf karena sudah menggantungin dia selama 1 tahun itu. Wow, oke. Saya minta maaf, dan akhirnya di hari itu saya minta maaf, dan di hari itu dari gue lo berubah jadi aku kamu. Kira-kira begitu. Lalu dan sejak hari Emang beda itu ya?
beda Gue lu dengan aku kamu tuh tingkat beda. keintimannya mungkin. Karena artinya sama kan. Gue lu kan orang Jakarta, aku kamu mungkin lebih Ya orang lebih Jawa. romantis kayaknya, Bu. Lebih romantis. Udah hari itu saya minta maaf, dan sejak hari itu benar-benar saya nggak bisa berhenti mikirin Kesia. Sejak hari itu sampai akhirnya seminggu kemudian kami berpacaran, dan 2 tahun 2 bulan kemudian menikah. Wow. Nah, banyak ini pertanyaan dari orang muda nih ya. Pada waktu mereka pacaran, bagaimana Bogi yakin atau Kesia yakin bahwa kalian berdua adalah istilahnya meant for each other gitu loh. Ini is he the one or is he the one gitu. Bagaimana kisahnya? Ya Kesia dulu deh, kan digantung Ya, 1 silakan tahun. Kesia. Ya, jadi selama digantung itu saya merasa sedih, kecewa. Sakit nggak digantung? Kan Ya. digantung nggak enak. Ya mungkin sebagai perempuan ya sedih lah. Jadi saya bawa semua ke Tuhan. Kok kayak gini sih Tuhan? Jadinya kayak gini. Saya minta tanda sama Tuhan untuk meyakinkan saya bahwa Bogi ini adalah satu-satunya. Nah, salah satu tanda itu saya minta ke Tuhan bahwa untuk keluarga saya dan keluarga Bogi saling dekat. Itu selama masa yang digantung itu saya baru tahu ternyata mama-mama kami tuh tetap komunikasi, tetap mendoakan kami gitu. Wih, jadi ini berkat doa ibu ini berarti ya. Iya, terus Doa ibuku, namaku disebut. ya lalu saya juga udah sempat lupain Bogi lah, dikenalin teman juga, tapi nggak sampai pacaran juga, pokoknya deket-deket juga, cuma ya udah gitu aja. Terus ada satu tanda lagi saya minta sama Tuhan. Ini Tunggu dulu deh, tandanya jangan sebutin. Kita break dulu ya. Jadi biar pemirsa menjadi penasaran. Ya, pemirsa sekalian, inilah yang kerap kali menjadi pergumulan daripada banyak orang gitu ya. Jadi apabila Anda adalah seorang cewek, Anda mungkin bertanya dalam hati, tandanya apa ya? Apakah cowok itu dari Tuhan? Apakah saya harus menerima lamarannya atau tidak gitu ya? Atau mungkin Anda adalah seorang cowok, Anda mungkin berpikir apakah cewek ini yang orangnya yang harus saya nikahi gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti setelah kembali kita akan mendengarkan ada satu artis yang akan menyanyikan satu lagu pujian yang sangat memberkati Anda, dan tentunya setelah itu kita akan kembali kepada narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Janganlah kau takut dan jangan kau ragu. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Rasa hampaku hilang arah, asa yang tertunda buat hati ini gelisah. Apa yang ku bangun kini telah berakhir, bagai sebuah catatan selesai tanpa kata akhir. Yang ku anggap baik sekarang terbalik, andalkan kekuatan sendiri coba untuk berdiri, berlari tapi terjatuh lagi. Sudah banyak luka hiasi tubuh ini, sempat terpikir untuk menyerah. Semua usaha terasa sia-sia, bagai senapan yang tak berpeluru. Kutemukan jalan buntu, masih adakah jalan yang terbuka untuk ku gapai lagi semua cita-citaku yang tertunda. Ya, ku gapai lagi cita-citaku yang tertunda. Tuhan pasti buka jalan, janganlah kau takut dan jangan kau ragu. Percaya
Aku jadi pemenang, kamu jadi pemenang. Semua orang percaya lebih dari pemenang. Bukan hanya omongan, ini janji Tuhan. Bertekun dalam iman, penuh pengharapan. Kau buka setiap pintu yang kami ketuk. Kau angkat tangan kami agar tak terpuruk. Yeah, that's my Lord. Yeah, you're my God. Kadang hari-hariku terasa berat. Berharap badai ini berlalu dengan cepat. Bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Pertolonganmu tak pernah datang terlambat. Caramu Tuhan luar biasa. Firmanmu Tuhan iya dan amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Mukjizat Tuhan di luar akal manusia. Pasti buka jalan. Janganlah kau takut dan jangan kau ragu. Percayalah kepadanya. Dia takkan membiarkan dirimu jatuh tergeletak. Ku tahu kini Tuhan buka jalan. Dengan cara yang luar biasa dia buka jalan bagiku. Sungguh sedikit pun ku takkan pernah ragu. Karena dia selalu ada setia menopangku. Dia genggam tanganku, pimpin jalanku. Di tengah badai pun dia ada selalu. Hei kawan, dengarkan apa yang aku katakan. Saat tak ada jalan, Tuhan buat jalan. Ia hanya ingin kita percaya. Bukan karena melihat tapi oleh janjinya. Tuhan hanya ingin kita berserah. Percayalah dia tak pernah berdusta. Serahkanlah dalam tangannya. Dia takkan tinggalkanmu. Tuhan pasti buka jalan. Janganlah kau takut dan jangan kau ragu. Percayalah kepadanya. Dia takkan membiarkan dirimu jatuh tergeletak. Buka jalan. Janganlah kau takut dan jangan kau ragu. Percayalah kepadanya. Dia takkan membiarkan dirimu jatuh tergeletak. Ya pemirsa, itu tadi sama-sama kita baru saksikan video klip yang luar biasa ya. Nah sekarang adalah waktunya untuk kuis. Pertanyaannya adalah apakah judul episode Good News hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti yang ada di layar kaca, melalui SMS ke nomor HP yang tertera atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Mama saya sih dari dulu kasih tahu bagaimana beliau bertemu dengan papa saya. Mama kasih tahu bahwa Mama tuh juga minta tanda sama Tuhan. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you.
dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Keluargaku adalah sorgaku. Itu adalah judul Good News program hari ini. Anda masih menyaksikan kami di studio bersama-sama dengan narasumber kami. Oke, lanjut kepada Bogi dan Keisha. Nah, Keisha ya, tadi bicara tentang tanda-tanda. Jadi minta tanda sama Tuhan, gimana caranya supaya yakin bahwa Bogi ini adalah jodoh kamu. Nah, terus tanda apa lagi yang Tuhan kasih? Nah, tanda yang selanjutnya saya minta ke Tuhan tuh itu di waktu masa-masa digantungin itu. Tuhan, kalau emang Bogi itu daripadamu, dia kontak aku lagi dong gitu. Ngomongnya sama Tuhan gitu? Iya, dibawa santai kontak aku aja. lagi dong. Ya kalau enggak ya biar aku lupain aja gitu. Terus akhirnya dia menghubungi lagi. Pada waktu itu nggak ada orang yang tahu ya kalau kamu sedang minta tanda sama Tuhan? Oh, nggak ada. Cuma mama saya sih dari dulu kasih tahu bagaimana beliau bertemu dengan papa saya. Mama kasih tahu bahwa mama tuh juga minta tanda sama Tuhan. Jadi ya udah saya juga ikutan lah patronnya mama. Iya. Nah, kalau dari Bogi sendiri apa yang membuat kamu yakin bahwa Keisha ini adalah tadi versi kamu adalah bidadari yang Tuhan kirim untuk kamu gitu? Awalnya mungkin yang nasihat papa tadi itu, papa nggak pernah ngomong seperti itu. Sangat menanyain gimana Keisha waktu itu, dan papa benar-benar memberi nasihat-nasihat itu semua. Itu yang membuat saya langsung berubah pikiran aja, langsung yang oh iya ya, selama ini maksudnya saya juga baru berpikir iya ya, mau sampai kapan ya mau dengan mendekati berbagai wanita. Kalau di luar bilang kan so many fish in the sea katanya gitu. Jadi kan mau sampai kapan, masa mau semua dijabanin semua. Jadi baru pikiran saya mulai terbuka, dan saya baru sadar juga iya ya, saya perlu ada yang jagain ya. Jadi dengan semua nasihat papa, dan saya mulai ya, saya percaya Tuhan yang bukakan pikiran saya juga itu. Jadi barulah saya memutuskan untuk menghubunginya dan meminta maaf dulu sebelumnya, karena kan belakangnya kurang bagus nih. Jadi saya minta maaf dan berusaha menjalin hubungan lagi. Dan akhirnya kita sebelum pacaran juga ini ya, agak mau saya perjelas bahwa ini bukan mau main-main loh, saya mau serius, ini mau nikah. Untuk tujuannya menikah. Ngomongnya gimana? Waktu itu setelah sudah pacaran, terus kayak agak bertanya gitu, kita serius kan ya, kita mau sampai nikah kan, ini aku nggak mau kita ya main-main, nggak mau kita bercanda-bercanda gitu ya, ngomong gitu ya. Keisha jawabannya gitu. Gimana? Iya saya ya mau. Kayaknya dia tenang, tapi udah hati kecil yes gitu ya pasti kayaknya. Karena kan dia punya cita-cita menikah muda, yes akhirnya gitu. Tapi dia tenang gitu ya. Itu mengkonfirmkan saya juga bahwa ya kan dulu itu ya bukan impian ya, pokoknya ya permintaan lah ke Tuhan bahwa itu saya mau menikah muda, dan Bogi juga bilang gitu ya, itu konfirmasi untuk saya juga bahwa Bogi itu yang dari Tuhan. Tapi kalau dengan menikah muda berarti kamu nggak bisa mengejar karir dong ya? Itu kuliah di Singapura kemarin gimana, kepake apa enggak? Saya sebenarnya saya juga menjadi rumah tangga dan juga punya bisnis online gitu Pak Bu. Jadi tapi juga agak merembet bukan ke interior design, malah ke graphic design-nya gitu. Jadi saya dari kecil sih saya suka dengan anak-anak ya. Jadi saya bikin poster-poster untuk anak-anak, untuk menghias kamarnya lah gitu istilahnya. I see, okay. Good. Oh, masih seputar interior, cuman dalam bentuk hiasan grafis gitu, poster. Oke, nah sekarang masuk dalam pernikahan ya.
5 tahun menikah, tentunya kita tahu bahwa di dalam pernikahan itu juga ada problem pernikahan lah ya. Nah, kalau dalam problem pernikahan sendiri, konflik manajemen kalian seperti apa? Bisa cerita nggak, Bogi? Silakan. Sejak pacaran sebetulnya saya udah berkomitmen untuk mau terbuka. Jadi sejak baru bulan pertama pacaran saya udah langsung nggak tahu ya, saya langsung cerita semua masa lalu saya lah ke Keisha, karena saya udah berpikir bahwa ini orang akan saya nikahi. Jadi saya mau dia memacari saya nih, dia benar-benar memacari, menjalin hubungan dengan orang yang benar-benar dia tahu masa lalunya benar-benar. Jadi kunci pertama adalah terbuka. Terbuka, iya. Jadi saya terbuka semua dari pacaran sampai setelah menikah pun juga akhirnya ya kami terbuka. Kalau saya nggak suka sesuatu, saya cerita. Jadi supaya nggak usah dipendam-pendam, nggak usah tunggu meledak gitu. Jadi itu pertamanya terbuka dulu sih. Ada yang lain lagi selain terbuka? Mungkin kalau konflik kan pasti ada ya. Betul. Setiap kali konflik kami sih berusaha untuk menyelesaikannya itu pada hari itu juga. Jadi tidak dibawa tidur, tidak sampai besok-besok, sampai dipendem-pendem gitu. Jadi pernah juga suatu saat dibawa tidur sih Bu akhirnya. Ya, saya udah terlalu gondok lah, udah bodo amat, tidur aja deh gitu. Biasanya cowok yang bisa tidur. Terus kamu emang tidur? Tidur juga sih. Tidur juga udah capek kayaknya. Tapi tidur lalu malam itu malah saya mimpinya serem banget, mimpi ular kalau nggak salah. Terus mimpi buruk lah pokoknya. Langsung bangun pagi saya langsung minta maaf, ya maaf ya tadi malam nggak minta maaf. Jadi maksudnya memang akhirnya saya harus merelakan juga ego saya. Kunci yang kedua adalah istilahnya menuntaskan masalah itu dengan cepat. Tidak menunda-nunda untuk penyelesaian masalah. Ada lagi yang lain? Itu tadi melepaskan ego. Itu sisi pria mungkin ya. Saya kan ya egonya besar, jadi sementara kalau istri saya kayak saya sangat halus, jadi itu membuat saya luluh juga jadinya. Jadi itu membuat saya ingin nggak boleh gini, harus diturunkan dan harus disejajarkan lah. Oke, nah kemudian ada lagi yang lain dalam menjaga untuk konflik manajemen pernikahan kalian? Mungkin berkomunikasi dengan baik ya, menceritakan gitu ya. Ya menceritakan maksud saya ini loh, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman istilahnya. Jadi supaya saling mengerti aja gitu Pak. Kalau kamu lagi tugas, misal keluar kota atau keluar negeri gitu, gimana menjaga komunikasinya kalau pas Keisha di rumah? Pakai WA dan video call. Saya bersyukur juga hidup di masa zaman ini. Modern ya. Iya, kebayang zaman dulu surat-suratan. Tapi ya jadi selama terpisah ya WA, video call, terus kontak-kontakan terus. Jadi komunikasi harus dijaga dengan sangat baik. Oh iya ya betul ya. Oke, good. Nah, ada nggak Bogi misalnya kamu dalam sepanjang karir kamu setelah dalam memasuki pernikahan ini ada godaan-godaan dari wanita lain yang kemudian istilahnya ingin ngejar kamu atau ingin mendapatkan kamu? Bisa share di sini? Sebetulnya memang ada. Tapi saya sejak awal saya udah pasang barikade lah. Langsung saya entah cerita tentang istri saya atau cerita tentang keluarga saya gitu. Terus malah kadang saya ingat saya pernah nanya balik, udah nikah belum atau udah punya pacar belum? Dia langsung jadi maksudnya memang harus ada strategi sendiri mungkin ya. Strategi. Jadi ini penting ya. Ini kemudian kamu ceritakan nggak kepada Keisha? Iya, saya ceritakan dan Keisha-nya tidak marah. Kamu nggak marah kan? Nah, respon Keisha gimana kalau misalnya pas Bogi bercerita tentang hal seperti itu? Ya saya sih tidak apa-apa ya sebenarnya, karena saya mensyukuri juga bahwa dia sudah cerita. Jadi itu kan dia terbuka ke saya. Jadi itu yang saya syukuri juga sih, Bu. That's good, amazing. Jadi kalau sesuatu bisa diceritakan dengan baik, dengan terbuka, berarti istilahnya tidak ada sesuatu yang dia simpan untuk kemudian istilahnya akan menjadi eskalasi menjadi sesuatu yang lebih besar ya. Oke, good, kita akan take a break dulu. Iya, prinsip sekalian, walaupun mereka adalah pasangan muda, tetapi kita tahu bahwa mereka adalah pasangan muda yang punya substance. Jadi kita akan bisa belajar daripada kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu kita akan take a break sebentar ya, pemirsa sekalian. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, Anda dapat hubungi kami ya apabila ada masalah-masalah
masalah yang memusingkan perkara Anda, bagikan kepada kami, ataupun kalau Anda menyaksikan melalui YouTube channel kami, Anda tinggal ketik ya, berikan komentar atau pertanyaan. Dengan senang hati tentunya kami akan membantu Anda menjawab dan bahkan berdoa bagi Anda. Ya, siapapun Anda, stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Dalam hati masih ada sesuatu, kayaknya kok ada potensi lain yang Tuhan udah taruh sebetulnya, dan itu yang masih saya cari sebetulnya. Jadi what's next-nya adalah saya mau Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik So Good. Dingin-dingin gini, enaknya So Good bakso sapi kuah. Sharing lunch makin seru dengan So Good Spicy Chicken Strip. Syukuri kebersamaan dengan So Good Chicken Karage. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Ya, pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam satu topik yang luar biasa, yakni keluargaku adalah surgaku, bersama dengan Bogi dan juga Keisha. Nah, kami ingin tahu nih, what is next dalam kehidupan kalian? Apakah kalian juga aktif dalam pelayanan dan kehidupan sosial lainnya? Silakan. Kalau saya what's next untuk pekerjaan dulu mungkin ya. Kalau Boleh. pekerjaan sebetulnya secara karir saya udah mentok. Nah, jadi saya sebetulnya akhir 2018 kemarin sempat dalam tanda petik agak frustasi juga sebetulnya. Bertanya, Karena? Tuhan, aduh saya udah mentok nih ya. Terus saya masih 28 tahun Tuhan. Udah kapten mau kemana Terus, lagi ya? apalagi ya Tuhan. Saya bukannya nggak mensyukuri ya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi kapten di usia muda. Cuman Iya. saya dalam hati masih ada sesuatu, kayaknya kok ada potensi lain yang Tuhan udah taruh sebetulnya, dan itu yang masih saya cari sebetulnya. Jadi what's next-nya adalah saya mau lebih lagi mendengar suara Tuhan ya, peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Itu yang masih saya cari-cari, karena ayat yang kami suka banget tuh yang Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus dan untuk melakukan suatu pekerjaan baik yang sudah disiapkan sejak semula. Dan saya yakin ada sesuatu lagi nih, ada suatu pekerjaan baik yang lain nih. Kalau usia pensiun pilot sendiri usia berapa? 65. Masih lama. Wow. Masih ada hampir 30 tahunan ya. Nah, Papa sendiri udah pensiun nih Papa sekarang? sudah 65 ya, sudah pensiun. Wow, oke. Jadi for the next almost 30 years atau 30 years kamu akan menjalani rutinitas sebagai pilot, dan istilahnya tentu kamu harus menjaga diri kamu dengan baik Ya, tentunya betul. Kalau Keisha sendiri bagaimana? Kalau saya sih untuk di pekerjaan ya, dulu kan saya pernah ngambil jurusan interior design dan saya suka anak-anak. Saya untuk ini sekedar mimpi saya. Yes. Pengen punya design firm sendiri yang fokus ke anak-anak, misalnya. Nice. Kayak sekolah minggunya tuh dibikin children friendly dan terdesain gitu, bukan hanya sekedar ruangan kotak kosong gitu. Jadi biar buat anak-anak tuh menarik juga. Gitu sih. I see. Kalau bagi Bogi sendiri, keluarga itu artinya apa sih? Boleh cerita nggak? Keluarga itu buat saya sangat suka kalimat family comes first. Jadi saya suka banget, dulu ada film Click yang Adam Sandler perankan, yang dia menjalankan remote control itu. Pada akhirnya kan dia menyesal bahwa dia terlalu mengejar karir, sehingga pas dia mati dia malah balik lagi ke masa lalunya, dan dia jadi berubah banget hidupnya. Dia benar-benar family comes first, dan itu saya suka banget. Jadi dan saya akhirnya bertanya, iya family comes first gimana ya Tuhan? Saya mau banget nih family comes first nih. Terus Tuhan mulai bukakan yang ayat Efesus 5 ayat 25 yang hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Di situ saya langsung, ya ampun. Jadi
saya baru ngeh bahwa keluarga itu tuh untuk mulai dari mengasihi istri dulu ya. Mengasihi istri nggak hanya sekedar I love you, I miss you, tapi bener-bener aku mau mati loh buat kamu. Dan itu yang saya baru terbuka juga. Kemudian Tuhan karuniakan anak, dan anak itu saya percaya bukan sekedar ya menikah lalu punya anak, tapi saya yakin mereka harus menemukan calling mereka dalam hidup ini. Mereka harus bisa mendengar suara Tuhan, mengerti apa yang rencana Tuhan dalam hidup mereka. Jadi buat saya keluarga itu ya benar-benar yang saya mau keluarkan semua energi saya untuk keluarga. Oke, kalau Keisha sendiri, kamu dalam metode mendidik anak-anak kamu yang saat ini Tuhan percayakan ada 2 ya. Metode apa yang kamu gunakan untuk mendidik anak-anak kalian ini? Kami di rumah kan memang benar-benar sendiri, berdua aja, jadi tanpa ada pembantu atau babysitter. Dan karena kami ingin benar-benar hands on ke mereka, tidak sekedar kasih gadget atau nyalain TV biar mereka diam, tapi benar-benar involve dengan mereka. Padahal kalau ada babysitter kan enak, kamu bisa pergi ke spa atau ke salon, atau mungkin kamu bisa sama teman-teman kamu hangout gitu. Iya sih, tapi itu memang kami sudah komit dari awal ya Pak, untuk mengurus sendiri, karena ini kan sudah ini menurut kami ya, karena sudah dikasih dari Tuhan, jadi kamilah yang harus mendidik mereka, ya bertanggung jawab. Wow, gitu. Oke. Dan itu tentunya cukup melelahkan juga ya? Iya betul, sangat. Dan menguras energi, waktu, dan itu juga yang saya gumuli lah untuk mendidik anak gitu, karena kan otomatis waktu, energi terkuras. Jadi waktu dengan Tuhan pun juga ya kadang nggak sempat. Iya. Jadi itu yang benar-benar saya harus mematikan kedagingan saya sih di situ, di mana saya bisa tidur, saya bisa enak-enak nonton TV, ya tapi harus ada kedua anak ini, jadi saya benar-benar itu untuk latihan untuk saya sih, mematikan kedagingan saya. Kalau pas Bogi ada di rumah mending ya karena ada yang bantuin gitu ya, tapi kalau pas lagi dia tugas kamu gimana gitu, bisa manage atau kelabakan juga? Puji Tuhan bisa sih, cuma kalau misalnya ada yang hari Bogi perginya lama, saya kadang yang nginep juga ke rumah orang tua gitu sih, biar ada bantuan lah istilahnya. Jadi ada triknya, ada seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya ya, bagaimana cara yang efektif menurut kalian untuk menanamkan value atau nilai-nilai yang baik dalam kehidupan dan keluarga kalian? Bogi mungkin bisa jawab? Cara efektif ya menjadi teladannya langsung, benar-benar melakukannya langsung, nggak hanya ngomong. Karena saya beberapa kali anak saya yang kecil Jehuda, kalau saya kadang-kadang saya udah capek dan agak emosi juga lah, kalau saya teriakin, saya marahin tapi nggak berhasil ya. Baru harus saya yang action, saya itu dia baru ngerti, baru ikut. Jadi saya ngerti juga bahwa ya teladan yang harus kita berikan ya, seperti Tuhan Yesus memberikan teladannya, menunjukkannya pada kita ya, demikian juga kita memberikan teladan itu, dan itu ternyata tidak mudah benar-benar karena harus dari saya dulu kan yang melakukannya. Pengennya kan udah kamu aja, ayo langsung, tapi ternyata harus dilakukan dulu ya udah, jadi butuh effort ekstra sebetulnya, tapi ya itu yang kita mau jalani. Interesting. Oke. Well, silakan. Ya, nah sebelum kita break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab. Saya akan bacakan kesaksian dari seorang istri yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa. Dia bilang, "Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih atas dukungan doanya. Sekarang suami saya sudah mendapatkan pekerjaan setelah lama menganggur. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Tetapi alangkah baiknya apakah kita dalam rumah atau kita di luar rumah, kita tetap menggunakan bahasa yang baik, kita menggunakan bahasa yang sama, sehingga kita nggak perlu bingung tuh kita pakai topeng yang mana. Open your eyes, here are good news for you. Masuk. Pak, Bos?
Oke, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Teh so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Beda sama kita yang jomblo. Lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Dingin-dingin gini, enaknya So Good bakso sapi kuah. Sharing lunch makin seru dengan So Good Spicy Chicken Strip. Syukuri kebersamaan dengan So Good Chicken Karage. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Keluargaku adalah sorgaku di Good News Program. Kita tiba di penghujung dari Good News Program. Nah, sebelum closing mau tanya dulu nih ya, pertanyaan bonus kepada Bogi. Papa kamu pilot, kamu juga jadi pilot. Apakah nanti Jeuda juga harus jadi pilot? Kalau dia mau, boleh saya izinkan, tapi ya lebih penting mungkin yang Tuhan mau ya. Tuhan maunya dia jadi apa nantinya. Kalau memang jadi pilot ya saya support. Kalaupun tidak, ya saya support juga. Oke. Nah, sekarang bisakah Bogi dan Keisha masing-masing memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang lagi nonton di rumah ya? Mungkin juga mereka adalah pasangan-pasangan muda baru married dan mengalami tantangan hidup, ya kan, babak belur. Mungkin banyak yang udah mikir udah lebih baik cerai aja deh gitu. Nah, gimana kamu bisa give them encouragement supaya nggak bercerai tapi bertahan dalam pernikahan ini, karena yang Tuhan inginkan adalah pemulihan bukan perceraian. Silakan. Mungkin coba kembali ingat-ingat ke kasih yang mula-mula itu, di mana kita pertama ketemu suami kita, coba kita terus kembali timbulkan rasa-rasa yang gregetan itu. Dari kamu? Ya kalau dari saya ya ingat aja Tuhan tuh udah mengasihi kita seberapapun buruknya kita gitu, apapun yang kita lakukan, separah apapun itu Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan mengampuni kita. Dan begitu juga harusnya kita ke pasangan kita, karena kan hubungan suami istri kan digambarkan seperti hubungan Tuhan dan jemaatnya. Jadi ya begitulah kita harus mengasihi pasangan kita benar-benar apa adanya dan benar-benar yang disebutkan dengan yang unconditional love itu. Jadi memang tidak bersyarat, memang ya I love you gitu. Good, amazing. Terima kasih ya untuk waktunya Bogi dan juga Keisha. Kami sangat diberkati. Kita percaya bahwa pemirsa juga semua diberkati. Ya, oke. Ya, pemirsa sekalian, tentunya kita tahu bahwa setiap daripada kita pasti mendambakan supaya keluarga kita menjadi surga kita, terutama Anda yang sudah menikah ataupun Anda yang juga belum menikah ya. Karena kita tahu bahwa kebanyakan waktu yang kita punya sehari-hari biasanya tuh ya kita luangkan waktu di rumah. Biasanya antara 7 sampai 8 jam kita tidur ya, kita tidurnya tentunya pasti di rumah. Bangun tidur masih ada waktu 1 jam, 2 jam ya. Alangkah baiknya pada waktu kita di rumah kita merasa tentram, nyaman gitu ya. Terus kemudian pada waktu kita misalnya pulang dari sekolah atau kuliah, atau Anda yang pulang kerja, alangkah baiknya pada waktu di dalam rumah itu ada suasana yang menyenangkan sehingga anak-anak, suami atau istri atau orang tua dan anak bisa bercengkrama dengan baik, karena tentunya kita tahu bahwa firman Tuhan pun sangat sekali peduli kepada keluarga. Jadi ini adalah tugas kita untuk meyakinkan bahwa supaya keluarga kita dapat bertumbuh dengan baik ya. Oleh karena itu hari ini kita belajar sesuatu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya bersama-sama dengan saya. Buka bersama dengan saya dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Nah, rupanya untuk menjadikan keluarga kita sebagai surga kita, ini adalah kunci yang pertama ya, langkah pertama ini. Di sini dikatakan rendah hati, lemah lembut ya. Jadi pemirsa sekalian, kita tentunya tahu pada waktu di dalam rumah ada kata-kata yang enak, yang nyaman gitu ya, tidak saling menghakimi, nggak saling berteriak-teriak, nggak saling marah gitu ya. Tentunya di sini sebenarnya yang kita lakukan ini adalah menunjukkan kasihnya Kristus kepada sesama keluarga kita. Ada hal yang perlu kita pelajari, bahwa ada orang-orang yang bisa ngomongnya ramah, bisa ngomongnya baik,
atau sopan kepada orang luar. Tetapi kepada orang di rumah mereka ngomongnya kasar gitu, kayak kebun binatang. Karena mereka merasa bahwa ya ini mereka memang layak digitukan. Mereka orang-orang yang kurang pintar, bodoh gitu ya. Tetapi alangkah baiknya bahwa sebenarnya alangkah baiknya apakah kita di dalam rumah atau kita di luar rumah, kita tetap menggunakan bahasa yang baik, kita menggunakan bahasa yang sama, sehingga kita nggak perlu bingung tuh kita pakai topeng yang mana. Ya, ini kunci yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa yang paling mahal di muka bumi ini adalah damai sejahtera. Banyak orang mencari kekayaan, banyak orang mencari kepopuleran, mencari follower yang banyak gitu ya. Karena mereka pikir dengan mendapatkan semua itu mereka akan punya damai sejahtera. Tetapi kita perlu tahu bahwa damai sejahtera ini tidak ada hubungannya dengan itu semua ya. Alangkah baiknya memang kita punya uang yang cukup ya, rumah yang nyaman. Tetapi ingat baik-baik, damai sejahtera Tuhan itu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Jadi jangan cari di luar, tetapi cari di dalam. Periksa firman Tuhan, kita bercengkrama, keluarga kita menjadi tanggung jawab kita supaya kita bersama-sama bersatu padu membangun damai sejahtera itu antara suami dan istri, ada orang tua, ada anak. Ya, kemudian yang ketiga, ini keempat, maksud saya penting banget, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Sangat penting sekali, bahkan di ayat kelima dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bayangkan pemirsa sekalian, apabila di dalam keluarga ada dua kepercayaan yang berbeda, ya, sangat didorong atau kami secara pribadi sangat mendorong Anda, alangkah baiknya kalau di dalam setiap rumah tangga hanya ada satu kepercayaan ya, karena pada waktu kita hanya punya satu kepercayaan, istilahnya anak-anak kita pun tidak hidup dalam kebingungan. Kita membangun prinsip kehidupan kita, peraturan rumah tangga kita, kebenaran-kebenaran keluarga kita, iman kita dengan satu pengharapan saja ya. Jadi ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempunyai objektivitas, goal yang sama, sehingga pada hari Minggu kita dapat beribadah bersama-sama, kita dapat membaca Alkitab bersama-sama, kita dapat bercengkrama dengan baik. Kemudian di sini ayat yang ke-6 berkata, satu Allah dan Bapa dari semuanya, Allah yang di atas semuanya dan oleh semua dan di dalam semua. Kita tahu hanya ada satu Tuhan yang bernama melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Alangkah perkasanya Tuhan, alangkah baiknya sehingga keluarga kita dapat bersatu. Ingat, janji pernikahan kita, pemirsa sekalian ya, bahkan sampai maut memisahkan kita. Saya berdoa biarlah cerai itu atau pemisahan atau split tidak ada dalam vokabulari kita, tetapi hanya maut sampai memisahkan kita. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian, apakah Anda tertantang untuk keluargamu menjadi surgamu? Kalau Anda tertantang, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap pemirsa di rumah, mereka yang menginginkan rumah tangganya menjadi surganya. Tuhan, berikan rahmat-Mu kepada mereka, perkenanan-Mu, kami perlu Engkau. Karena tanpa Engkau, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Pengetahuan kami terbatas, hikmat kami sangat terbatas. Tetapi bersama dengan Engkau, tiada satupun yang mustahil. Berdoa untuk setiap pemirsa di rumah sekalian Tuhan, ataupun yang menyaksikan secara gadget, Tuhan kami lawat mereka, biarlah kasih setia-Mu yang akan melunakkan hati setiap suami, melunakkan hati setiap istri, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan, kami melihat kepada Engkau, merendahkan diri kami, bahkan anak-anak pun demikian Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan keluarga, damai sejahtera Tuhan bersama dengan mereka. Engkau terima sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melepaskan berkat ini dan perkenanan Tuhan. Haleluya. Engkau yang percaya bersama dengan kami, katakan amin. Haleluya. Ya, pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami berharap Anda diberkati, sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya kami pamit undur, kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ini, dan kami percaya bahwa tayangan ini sudah menjadi berkat buat siapapun Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe,
pada channel YouTube kami yaitu di @anugrah_ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.